Apakah kamu pernah bertemu dengan seseorang yang sekilas tampak memiliki banyak teman, aktif, bahkan ceria, tapi menceritakan kepada kamu bahwa dirinya sangat merasa kesepian? Atau jangan-jangan kamu sendiri yang mengalami hal tersebut? Ya, kesepian bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Memiliki banyak teman, menjalin relasi dengan banyak orang, sering bertemu dengan orang lain, tidak menjamin kamu terhindar dari penyakit mental berbahaya yang satu ini, yaitu kesepian. Bahkan hari ini, di beberapa negara maju, kesepian menjadi momok yang menakutkan. Salah satunya yang akhir-akhir ini sering disorot oleh media ialah negara Korea Selatan. Di sana, angka kesepian mulai mengkhawatirkan dan memakan banyak korban. Untuk itu, penting kiranya untuk memahami tentang apa sih kesepian ini, apa penyebabnya, dan seperti apa cara menghindarinya atau bahkan menyembuhkannya. Buku yang ditulis oleh Zehra Erol, seorang psikolog Turki ini barangkali bisa menjadi bahan bacaan yang tepat untuk memahami salah satu gangguan mental yang cukup berbahaya ini, yaitu kesepian. Buku yang berjudul Psikologi Kesepian ini diterbitkan oleh penerbit Baca pada pertengahan tahun 2022. Di dalamnya dibahas apa itu kesepian, penyebabnya, hingga upaya untuk mengatasinya. Namun, perlu dipahami bahwa buku ini lebih spesifik membahas kesepian yang akar masalahnya berasal dari masa kanak-kanak. Apa itu kesepian? Dalam mendefinisikan kesepian, Zehra Erol tidak merumuskannya dalam suatu definisi yang baku, melainkan dengan cara menggambarkan kondisi emosional yang dialami oleh orang yang mengalami kesepian. Bagi orang yang kesepian, mereka akan mengalami hal-hal yang menyakitkan dan menakutkan. Ada perasaan marah, cemas, sakit, hingga berakhir pada kebingungan mental. Orang yang kesepian kerap merasa dirinya tidak dipahami oleh orang lain. Orang yang kesepian juga sering merasa terasing, sedih, tak berdaya, tersesat, dan hampa. Dan perlu diingat, orang-orang yang kesepian tidak selalu terjadi pada orang-orang yang mengisolasi diri atau menjauh dari orang lain. Kesepian juga dapat terjadi pada orang-orang yang menjalin hubungan dengan banyak orang. Kenapa? Karena kesepian lagi-lagi bukan perkara kuantitas atau seberapa banyak kamu menjalin hubungan dengan orang lain, melainkan soal kualitas, seberapa baik hubungan kamu dengan orang lain. Adapun penyebab dari kesepian ini bisa bermacam-macam, mulai dari karakteristik individu, kehidupan sosial, pengaruh lingkungan, hingga kepuasan dalam hidup. Dan dari sekian banyak faktor penyebab di atas, pengabaian hingga pelecehan yang terjadi pada masa kanak-kanak juga merupakan faktor penyebab dari terjadinya kesepian jangka panjang pada seseorang. Dan faktor penyebab inilah yang menjadi fokus utama dari buku Psikologi Kesepian ini. Pengabaian emosional yang mungkin dapat menyebabkan seseorang merasa kesepian terjadi saat orang tersebut pertama, di masa kanak-kanaknya kehilangan sosok orang tua, atau orang tuanya sih ada, tapi mereka tidak hadir dalam hidup si anak karena alasan tertentu seperti pekerjaan dan perceraian. Atau orang tuanya hadir dalam hidup si anak, tetapi mereka tidak memberikan perhatian dan dukungan emosional yang cukup pada anaknya. Nah, kenapa pengabaian emosional oleh orang tua bisa membuat anak tersebut mengalami kesepian bahkan hingga anak tersebut berusia dewasa? Sebab atau karena kecerdasan emosional dan sosial anak mulai terbentuk dari relasi yang mereka bangun sejak dini dengan orang tuanya. Nah, melalui hubungannya dengan orang tua di masa awal hidupnya inilah anak mulai belajar untuk memahami perasaan dan reaksi emosional dalam dirinya dari waktu ke waktu. Melalui hubungannya dengan orang tua juga, anak belajar untuk berani dan percaya diri dalam menjalin relasi sosial dengan orang lain. Nah, saat momen untuk mengasah aspek emosi dan sosial dalam diri si anak ini hilang karena abainya orang tua terhadap anak, maka ada kemungkinan untuk di usia-usia selanjutnya ia mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Sebab yang namanya menjalin relasi dengan orang lain memerlukan kecerdasan emosional dan sosial. Saat seseorang tidak mampu mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, saat orang atau seseorang tidak memiliki kemampuan dalam bersosialisasi, maka sulit bagi orang tersebut untuk menjalin relasi dengan orang lain. Dan akibatnya, perasaan kesepian akan muncul dalam diri orang tersebut.
Lalu bagaimana mengatasi permasalahan ini? Pertama, yang ditawarkan oleh Zahra Errol ialah memahami kisah pribadi kita. Ini penting untuk melacak di mana letak akar masalah kesepian ini dari perjalanan hidup yang telah kita lalui. Karena kesepian tidak muncul begitu saja. Ada kemungkinan ia berasal dari masalah yang kita alami sejak masa kanak-kanak. Nah, setelah menemukan titik di mana luka tersebut mulai muncul, upaya selanjutnya yang kita lakukan ialah menyembuhkan luka tersebut. Mendatangi terapis untuk melakukan terapi penyembuhan merupakan saran yang diberikan oleh Zahra Errol. Dan terakhir, tentu saja kita mesti mulai untuk membangun hubungan yang bermakna. Bisa dengan cara di awal-awal menjalin hubungan dengan orang yang memiliki minat yang sama dengan kita. Setelah itu mulai belajar memahami perbedaan yang dimiliki orang lain, belajar tentang hubungan, tentang apa yang berada di bawah kendali kita dan apa yang tidak saat menjalani suatu hubungan, dan belajar untuk mengendalikan harapan kita saat menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, ini penting karena ketika kita memiliki harapan yang tidak sehat atau terlalu berharap secara berlebih kepada orang lain dalam suatu hubungan, nah ini akan mengecewakan kita. Dan kelak kekecewaan ini bisa membawa kita pada perasaan kesepian dan merasa tidak dipahami oleh orang lain. Nah, itu tadi rangkuman dari apa yang saya baca dari buku ini. Selebihnya tentu saja masih banyak pembahasan-pembahasan penting dalam buku ini terkait kesepian, terutama kesepian yang erat kaitannya dengan pengabaian emosional di masa kanak-kanak. Buku ini tidak hanya penting untuk dibaca oleh kalian yang mungkin saat ini merasakan gejala yang sama yaitu kesepian, tapi saya pikir buku ini juga penting untuk dibaca oleh para orang tua. Karena dari buku ini kita tahu ternyata kesepian itu tidak hanya disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh diri kita sendiri, tapi juga disebabkan oleh kesalahan orang tua dalam menjalin hubungan dengan anaknya. Dan satu lagi, menurut saya pembahasan dalam buku ini cukup mudah dipahami, terjemahannya oke, jumlah halamannya hanya sekitar 180-an halaman, jadi tidak terlalu tebal sehingga cocok bagi kalian yang mungkin tidak terlalu suka membaca buku yang tebal-tebal. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Ngomongin Buku selanjutnya.